Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Restu Maharani. Aku dari kelompok 2 Pratikum PTI angkatan 2025. Dan hari ini aku akan mengerjakan tugas Excel, tugas pertama, yaitu sebelumnya maaf jika kameranya ngadepnya ke sini, bukan di sini, karena kebetulan kalau misalnya HP ini ada di atas ini, suaranya sedikit berisik, jadi mohon dimaklumi. Oke, langsung aja ke tugasnya. Jadi tugas yang pertama adalah merapikan data-data ini. Jadi di sini ada sekitar 6.000 data yang harus kita rapihkan menjadi sebuah tabel. Nah, untuk merapikan data itu sangat mudah dilakukan. Yang pertama itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah Ctrl A untuk memblok semua data ini. Ini walaupun cuma begini, tapi ini keblok semua ya, karena kita Ctrl A. Kemudian kita ke data. Di data itu ada text to column di sini. Kemudian ini. Kemudian kita next aja. Nah, di sini kita kan karena ininya pembatasnya ini koma, maka kita bisa pakai koma di sini. Kemudian next. Kemudian finish. Jadinya seperti ini gambaran tabelnya. Tapi jika kita seperti ini, itu hanya sekedar menghilangkan koma terus dipisahin aja kan, belum rapi. Nah, kita bisa merapikannya lagi dengan cara Ctrl A lagi. Kemudian di home kita cari format. Setelah dapat format, kita ke auto fit column. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi sudah terlihat lebih rapi. Nah, di sini karena ini ada banyak data, kita bisa mengeceknya apakah ada baris yang kosong atau tidak. Dengan cara kalau aku kayak gini, shift bawah, kontrol, bukan shift tapi kontrol bawah. Nah, di sini kayaknya ada yang kosong, benar. Terus kita ke sini lagi, ke bawah lagi, kontrol bawah, kontrol tanda panah bawah. Sini ada lagi yang kosong, coba lagi ya. Sudah habis ya, karena ini sudah dihabiskan, jadi ada 2 yang kosong. Nah, kita bisa Ctrl A dari bawah sini. Nah, di sini bisa kita tarik supaya dia rapi. Ya, bisa Ctrl A lagi di sekitar sini, kita naikkan lagi. Seperti itu. Kemudian kita kontrol tanda panah atas lagi biar kita kembali ke atas. Nah, di sini di sebelah kiri ini, iya, ini umur kan, bukan nomor. Ini kan tidak masuk ya. Nah, yang ini bisa kita geserkan biar ada celah untuk nomor. Nah, seperti itu. Terus kita terus kita kasih judulnya yaitu nomor, dan di sini akan saya agak sedikit besarkan karena nomornya sampai beribu-ribu, jadi yang ini agak kecil gitu. Nanti kita benerin lagi pakai format. Kita coba benerin lagi pakai format, bisa atau enggak, kita buktikan. Nah, terus kita di sini akan membuat nomor. Kalau membuat nomor itu mudah saja, tinggal 1, 2, 3 terus di blok, terus pencet kali, dan semuanya udah terberi nomor. Nah, kenapa saya bilang harus sedikit lebih besar? Karena ini kan sampai beribu-ribu ya. Wow. Sorry. Sampai beribu-ribu ya. Jadi kita lebih baik dia besar gitu. Nah, sudah ya di sini. Kok jadi gini bentuknya ya? Maaf ya, guys. Nah, terus kita Ctrl A lagi, kita coba bisa nggak sih sebenarnya kita benerin lagi pakai format gitu. Dan bisa. Emang itu fungsi format, auto formatnya. Jadi rapi lagi deh gitu. Nah, terus untuk soal kedua itu kita disuruh membuat tabel baru dengan judul yang ada di sini, dan subtitle itu adalah judul wajib yang harus ada, jadi kita buat dulu. Namun di sini karena dia, kalau saya tidak salah, pakai counter
Bentar ya, saya catatan dulu. Kalau saya tidak salah itu pakai counter deh, kalau saya tidak salah ya. Sini counter, kalau saya tidak salah itu pakai counter. Tapi karena Microsoft saya ini 2010 jadi nggak ada, jadi kita pakainya pivot ya. Kalau saya tidak salah itu pakainya counter ya. Nah, cara pakai pivot itu mudah, tinggal Ctrl A di sini, kemudian kita ke insert, kita cari pivot table, kita pivot table. Nah, di sini udah ada ya. Nah, terus kita ini pindahkan ke existing worksheet, karena kita akan menaruhnya di worksheet yang ini, tetap yang ini, bukan yang baru. Kalau yang baru bisa pilih yang new. Nah, di sini itu kalian bisa nih milih ini, apa itu namanya, tempat kalian ingin menaruh tabel worksheet itu. Nah, misalnya aku menaruhnya di sini. Nah, udah, pencet ini lagi, terus oke. Nah, jadi foto itu. Nah, di sini aku pengen masuknya yang pertama itu job title, karena ini wajib ya. Ini job title, tuh masuk ke row labels, jadi dia kayak ngefilter, mengelompokkan, tuh mengelompokkan. Nah, terus di sampingnya itu bisa terus bisa kita tambahkan job title ini ke value untuk mengetahui jumlahnya, jumlah mereka ada. Nah, udah deh, jadi gini. Tuh, udah ada grand totalnya juga, 6.702. Terus selanjutnya kita buat lagi. Oh iya, maaf, sebelumnya di sini bisa kita rapihkan lagi menggunakan tabel, menggunakan all bolder di sini ya, di bagian menu. Nih, terus bisa kita rapihkan ini deh. Nih, beri warna, misalnya aku mau beri warna merah juga. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita akan membuat pivot table lagi, karena di situ tugasnya 4, jadi kita buat 4 ya. Insert, bentar, ini di bawah susah ya. Sorry, gimana ya caranya ya, aku belum tahu lagi. Terus kita ke pivot table dulu. Langsung ternyata guys, maaf ya. Location pindahin, terus kita pilih mau di sini, terus oke. Nah, yang kedua itu aku mau ngambil umur 8 ya. Nah, masuk ke value, bentar, jangan masuk ke value, nggak apa-apa ya, tapi itu dulu. Nah, ke row labels dulu, baru ke value, ya kita tahu jumlahnya. Dah, nih, jadinya gini. Tara, tuh. Jadinya gini deh. Tapi kan di sini kayak wah panjang banget nih, gitu kan. Nah, ini bisa banget nih kita kelompokin lagi. Cara ngelompokinnya itu mudah banget, tinggal klik kanan, terus kita group karena kita mau buat kelompok. Terus di sini ada start dari 21 ending ke 62, bener kan? Dari 21 akhirnya 62 by 10, kita ngelompokinnya 10 gitu. Oke. Nah, jadi dikit deh gitu. Terus kita buat lagi pivot table, terus insert pivot table, terus sini, terus locationnya di mana ya kita taruh sini, terus oke.
deh, gender, gender, gender. Nah, jadi yang perempuan ada berapa, yang laki-laki ada berapa, yang tidak diketahui ada berapa, yang semuanya, yang dua-duanya kah? Ada yang dua-duanya? Ada? Yang itu kan? Ada yang beda, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang cewek-cowok. Terus kita buat pivot table lagi, A lagi, insert lagi, pivot table lagi, pivot table lagi, terus di sini lagi pindahin tempatnya, terus kita cari deh tempatnya yang kosong. Nah, gini. Nah, oke. Terus yang ketiga, yang keempat mau apa nih? Apa ya kira-kira? Education level. Kayaknya kita pakai education level aja deh, nggak mungkin kan kalau nomor. Kalau table, kemudian value, selesai. Nah, jadi tabel kita sudah selesai memakai pivot table yang sangat mudah untuk digunakan. Kemudian karena ada juga tugasnya yaitu membuat rata-rata. Sebentar, saya lupa membuat apa aja. Maksimal, minimal, rata-rata, median, dan total. Jadi kita akan buat rata-rata. Apa lagi ya rata-rata? Jadi pertama kita akan buat nilai maksimalnya. Maksimal. Max. Nah, rumusnya itu mudah banget, tinggal kita tulis ulang aja. Maksimal. Terus tanda buka kurung, terus kita tarik deh dia ke atas. Nah, sampai atas. Sampai atas. Terus tutup. Bawah lagi. Kita ke bawah lagi. Tolong ke bawah, please. Maaf, sorry. Nah, terus tutup deh. Udah, enter. Udah, maksimalnya 518. Terus minimalnya sama kayak maksimal, tinggal tulis minimal. Buka kurung. Maaf. Ya, tarik ke atas. Begitu. Tinggal ditarik ke atas. Terus naik. Up. Terus kita mau turun ke bawah lagi. Kita turun ke bawah lagi. Terus nanti tinggal tutup kurung sama enter. Nah, minimalnya 1. Iya dong. Terus kita mau cari median atau nilai tengah. Nah, itu rumusnya sama kok, median. Tinggal tulis ulang. Buka lagi deh. Aku penasaran bisa nggak ya kira-kira kalau misalnya aku pakai rumus di atas. Harusnya bisa ya, tinggal copy aja. Terus kita mencari kalau total kan udah nih, grand total nih. Kita mau cari rata-rata. Apalagi rata-rata kan ya. Insya Allah benar. Aku mau coba. Aku bakal ini aja. Kan tadi kan bro. Nah, betul. Dah. Enter. Nah, terus aku mau kontrol ini aja. Tapi yang ini dirubah menjadi afaragi.
Jadi average ini adalah rumus untuk rata-rata. Kalau tadi maksimal itu max, minimal itu min, median itu median, rata-rata itu average ini. Average. Coba ya, bentar. Oh ternyata nggak bisa guys, kita kayak gitu. Tinggal ya udah kita buat aja. Oh pantesan nggak bisa, ternyata tulisannya salah, maaf ya, salah. Coba kita Ctrl Z, kita ulang. Average. Nah jadi deh, rata-rata benar yang harus dicari. Nah ini bisa kita lanjutin deh ke samping dan samping. Kita ini dulu, kita blok dulu, terus Ctrl C untuk mengcopy, klik atas, Ctrl F untuk paste, masuk ke rumusnya sama. Nah ini aja deh. Kalau misalnya kita coba lagi ditarik, bisa kan? Malu banget sama ini. Ya, terus kita terus lagi. Alhamdulillah ya. Terus kita Ctrl F lagi di sini deh biar cepet. Nah, terus kita masukkan deh rumusnya maksimal. Maaf ya kalau agak sedikit berdiam please. Lagi fokus guys. Bentar. Nah tarik ke bawah. Ini ganti ini aja. Kok tapi beda ya maksimalnya? Bawah dan atas. Oh iya, kita pakai ini ya. Terus kayak ini pakai sampai grand total ya? 4. Enggak kok. Bentar ya. Enggak. Sampai Q5 yang ini pantesan. Q4 aja. Yang atas Q4. Minimal. Lah. Sama dengannya hilang guys. Nah, bentar. Ini cuma, oh iya dia ini ya, karena nggak kita kunci. Q4 tadi ya. Tarik bawah. Kan sama. Minimal. Ganti lagi. Median. Ganti lagi. Average. Ya. Selesai. Terakhir itu kita membuat tabel. Apa kan ya, tabel apa? Tabel diagram batang. Caranya mudah banget. Kita bisa ngambil dari ini, tema baru ini. Yang pertama aku pengen ngambil ini. Kita Ctrl A. Enggak deh, kita ambil ini aja deh.
sama grand totalnya aja deh, ambil. Terus kita ke insert, terus kita ke kolom. Nah, bisa nih kita pilih yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang ini kita coba 2 dimensi dulu ya. Cuma ini. Nah, tinggal pindahin deh, tempatin. Mana kalian maunya? Sorry. Hop. Nah, cantiknya. Terus satu lagi aku mau taruh di sini. Aku mau ini yang banyak. Terus ke insert, ke kolom. Terus aku mau yang 3 dimensi. Karena tadi udah kotak, sekarang kita bulat. Kayak ini aja deh. Nah, lah, kok gini tapi karena terlalu banyak kali ya? Enggak, yang sedikit lebih banyak juga. Nah, terus ke insert, ke pivot table, ke kolom, terus nah, ini 3 dimensi. Kalau yang tadi terlalu kecil. Ke sini bro. Hop. Nah, jadi deh, sudah selesai tugas pertama kita. Mantap. Dadah. Terima kasih. Oke, maaf sebelumnya. Di bagian ini tadi saya ketinggalan simpangan baku. Jadi simpangan baku itu rumusnya STD. STD. Nah, STD. Kurung. Ini bukan nilainya. Itu kurung enggak. Ini juga kita simpangan baku. STD. Terus di sini juga. Kita buat sama. Oke. Selesai. Baiklah, sekian dari aku untuk tugas pertama. Terima kasih.